Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada statement baru dari Hasto Kristianto, Sekjen PDIP. Kita simak dulu. Harun Masiku itu mendapatkan keputusan Mahkamah Agung yang seharusnya dia mendapatkan pelimpahan suara dari PD Perjuangan berdasarkan kebijakan PD Perjuangan karena ada calon terpilih yang saat itu meninggal. Nah, di dalam proses ini kemudian ada tekanan dari oknum-oknum KPU yang meminta adanya suatu imbalan. Maka dia tergoda kemudian untuk memberikan Harun Masiku yang kemudian dikategorikan sebagai suap. Karena menyuap anggota KPU, komisioner KPU itu adalah suatu pelanggaran hukum. Tetapi sebenarnya kasus itu memang suatu quote and quote, suatu proses untuk mengkaitkan dengan saya. Padahal sudah ada 3 yang menjalani hukuman pidana karena terkait dengan suap tersebut, tapi sebenarnya diawali dengan kompleksitas pemilu sehingga mereka yang memiliki kebenaran secara hukum pun itu masih bisa dilakukan pemerasan agar menjadi anggota legislatif. Dan ada tadi yang mengatakan coba dikaitkan dengan Anda kasus Harun Masiku. Ya karena kan saya sangat bersikap kritis, termasuk ketika saya mencoba melindungi Presiden Jokowi, dan itu terbukti kasus Harun Masiku itu sebenarnya adalah upaya untuk mencari kelemahan-kelemahan saya sebagai sekjen, dan di dalam upaya untuk menggunakan instrumen hukum di dalam mentarget saya. Dan kemudian saya sudah jelaskan tujuannya untuk menguji Anda maksudnya. Oh betul, di pengadilan saya sudah jelaskan terkait dengan beberapa hal yang terkait dengan Harun Masiku dan tidak ditemukan suatu fakta-fakta yang berkaitan dengan saya. Tetapi sekarang menjadi musik ketika saya mempersoalkan kecurangan pemilu, ketika saya mengkritisi kemudian Pak Jokowi, mengkritisi partai-partai yang juga bersama dengan satu gerbong untuk mengusung Pak Prabowo dan Gibran, tiba-tiba selalu dimunculkan Harun Masiku seolah-olah itu dikaitkan dengan saya, padahal nggak ada kaitannya. Bahkan Ini wawancara SCTV atau liputan6.com terbaru ya, dengan Hasto baru saja kemarin ya, tanggal 16. Ada yang lucu menurut saya. Hasto mengatakan kasus Harun Masiku itu, dia mengatakan bahwa anggota komisioner KPU menekan kepada Harun Masiku untuk memberikan sejumlah uang agar dia bisa dilantik menjadi anggota DPR RI PAW. Ini kan lucu ya. Ya walaupun kemudian pada akhirnya antara Harun Masiku dan komisioner KPU Wahyu Setiawan kemudian terjadi suap penyuap dan keduanya ditetapkan sebagai tersangka. Wahyu Setiawan sudah menjalani hukuman ya, vonisnya 7 tahun. Nah, Harun Masiku sampai hari ini belum kelihatan batang hidungnya. Mungkin ini saya kira menyesatkan ya, menyesatkan. Karena yang ngodor, bahasa Banyumasnya ngodor, meminta agar Harun Masiku ini dilantik menjadi anggota PAW DPR RI, PDIP sendiri. Bukan KPU yang meminta. Karena prosesnya tidak benar, kemudian terjadilah suap menyuap. Mengapa tidak benar? Karena Harun Masiku itu pemilu 2019 ya, 5 tahun yang lalu. Itu caleg dengan ranking bawah gitu ya, perolehan suaranya hanya 5.000 sekian. Ranking perolehan suaranya itu peringkat ke-6, bukan nomor urut, peringkat ke-6 ranking perolehan suaranya hanya 5.000 sekian lah kalau nggak salah. Nah itu kasusnya itu dapil
kalau tidak salah Sumatera Selatan, Dapil 1, Sumsel 1. Itu caleg nomor urut pertama Nazaruddin Kemas. Kalau tidak salah adik kandungnya almarhum Pak Taufik Kemas. Itu yang nomor urut 1, dia memperoleh suara terbanyak tapi meninggal dunia. Nah, karena meninggal dunia kemudian aturan yang ada di KPU, Undang-Undang Pemilu mengatakan penggantinya adalah calon di dapil yang sama dari partai yang sama yang memperoleh suara terbanyak setelah yang pertama tadi yang meninggal dunia. Nazaruddin Kemas kalau nggak salah perolehan suara sekitar 140.000 lebih sekian. Nah, kemudian ranking 2-nya adalah Mbak Aprilia. Mbak Aprilia perolehan suara sekitar 40.000 sekian. Nah, sesuai aturan Undang-Undang Pemilu, aturan KPU ini yang mestinya dilantik, dan memang kemudian dilantik setelah kasus ini meledak. Lah, tiba-tiba PDIP Hasto ini sekjennya mengajukan nama lain, yaitu yang namanya Harun Masiku. Padahal suaranya hanya dapat 5.000 gelintir suara. Jadi peringkatnya jauh banget ya, ranking ke-6 perolehan suaranya. Tiba-tiba kok diajukan oleh DPP PDIP menjadi calon pengganti Nazaruddin Kemas yang meninggal dunia itu. Lah ini kan tanda tanya besar, ada apa? Oleh karena itulah kemudian walaupun PDI tadi mengatakan mengantongi surat apa segala macam dari Mahkamah Agung itu ya, KPU tetap tidak mau melantik karena menyalahi aturan perundang-undangan yang ada tentang PAW. Gak mau. Pleno KPU menolak untuk mengangkat Harun Masiku menjadi pengganti antar waktu DPR RI. Karena memang aturannya nggak boleh. Aturannya adalah caleg dengan suara terbanyak, ranking kedua setelah yang pertama meninggal tadi, dari dapil yang sama, dari partai yang sama. Itu kemudian dilantik Mbak Aprilia kalau nggak salah. Nah, makanya mengapa kemudian melibatkan Hasto Kristianto ini? Ya karena Anda adalah sekjen partainya, Mas Hasto. Anda yang mengajukan secara resmi kepada KPU tentang calon anggota DPR RI pengganti antar waktu itu. Secara resmi tanda tangannya Anda dan ketua umumnya. Ya memang persyaratan administrasinya begitu. Ya memang kewenangan partainya iya, yang mengajukan PAW adalah partai yang bersangkutan. Tetapi siapa yang diajukan, caleg penggantinya diatur oleh Undang-Undang Pemilu, oleh peraturan KPU. Ya ini tadi yang sudah saya jelaskan. Loh, kemudian kok bilang bahwa KPU yang menekan-nekan. Jadi itu mengapa kemudian Anda dibawa-bawa dalam kasus itu sampai hari ini? Karena kasus itu, karena yang mengajukan nama Harun Masiku KPU adalah Anda, Kang Hasto, sebagai sekjen DPP PDIP. Dan ketua umumnya tentu saja kan. Nah, itu yang sampai hari ini kita belum tahu sejauh mana adakah keterlibatan Hasto ini dengan kasus suap menyuap yang terjadi antara Harun Masiku dan beberapa, kalau nggak salah 3 nama yang lain, ex Bawaslu, kemudian internal PDIP sendiri dan ketua komisioner KPU Wahyu Setiawan itu. Ini yang belum terjawab, kita nggak tahu. Tetapi bahwa mengapa kemudian nama Anda dibawa-bawa ya sangat bisa dimahami, sangat dimaklumi sekali karena Anda yang mengajukan secara resmi. Mengajukan nama Harun Masiku menjadi calon pengganti antara waktu itu loh. Nah ini kan banyak sekali pertanyaannya. Kenapa caleg dengan perolehan suara yang sangat kecil tiba-tiba diajukan menjadi pengganti DPR RI? Yang lainnya geger ya, melangkahi 5 caleg yang lain yang suaranya di atasnya Harun Masiku. Pasti ini tanda-tanda, pasti ada sesuatu, ya pasti ya, walaupun kewenangan
partai dari isi pengajuan. Tapi bagaimana mungkin melangkahi 5 caleg lain, sementara aturannya adalah ranking sesuai perolehan suara. Itu saja sudah mengandung pertanyaan, ada apa Anda Mas Hasto? Yang diajukan kok tidak sesuai dengan aturan KPU, aturan pemilu. Nah, belum lagi tentang tadi kasus suap menyuap, kalau nggak salah nilainya sekitar 1 miliar itu yang dibagi oleh kepada beberapa oknum tersangka kasus itu. Selain Wahyu Setiawan ada ya nama-nama yang lain tadi. Nggak hafal saya. Nah, kita belum tahu dan kita ya dalam konteks itu ya praduga tak bersalah. Tapi bahwa mengapa kemudian Hasto dibawa-bawa dalam kasus itu tadi. Karena Anda adalah sekjen partai yang membawa mengajukan surat resmi ke KPU Harun Masiku itu. Nah, terkait terlibat atau tidak dengan kasus suap menyuap itu dengan diajukannya Harun Masiku ke KPU, ya kalau alam bisuap KPK yang tahu itu. Tetapi pada prinsipnya ya Mas Hasto, kalau Anda memang bersih dari kasus tersebut, tidak ikut terlibat dengan kasus yang menjerat mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan dan caleg dari partai Anda Harun Masiku, kalau memang nggak terlibat sama sekali, ngapain takut juga? Mau dibicarakan 1000 kali di jagat media sosial, ya. Mau dipanggil di KPK apapun ya, nggak perlu takut lah, nggak usah playing victim, nggak usah mengatasnamakan katanya mengapa ada di bawah-bawah beralasan karena saya kritis. Kritis dari mana? Lalu Anda partai penguasa, kok kritis gimana? Yang kritis kan partai oposisi. Iya kan? Nah, ketika itu 2019 kan PDIP partai penguasa, presidennya dari PDIP. Lah iya. Yang kritis itu partai-partai oposisi kayak Fahri Hamzah tuh, ketika itu kritis banget kan. Ya nggak dipanggil karena memang nggak ada kasus. Tapi kalau dalam konteks ini kritis atau tidak? Kritis. Kalau memang punya kasus candelan hukum, ya siap-siap aja dipanggil. Nah, kita belum tahu ini ya. Memang akhir-akhir ini muncul itu Harun Masiku ya, karena memang tandanya besar. Harun Masikunya sampai sekarang nggak kelihatan patah hidungnya. Terus Hasto yang bertanda tangan ini sampai hari ini juga nggak jelas posisinya seperti apa dalam konteks hukumnya gitu kan. Ya walaupun tentu saja pembelaan diri dilakukan oleh siapapun lah ya. Ya lah ya. Jadi itu ya Mas Hasto, kenapa Anda dibawa-bawa? Karena itu tadi. Ya persoalan terlibat atau enggak kita nggak bisa menuduh lah ya. Kita hanya bisa menjelaskan tentang peta kasusnya seperti itu. Ya, hanya persoalannya kalau kemarin Anda mungkin aman karena sebagai partai penguasa presidennya juga dari PDIP, tapi besok ini Pak Prabowo ya walau alam bisuap karena bukan partai Anda. Yang kedua PDIP hari ini sudah terang-terangan kuda-kuda dengan Pak Prabowo, melawan, menuduh curang, menuduh pemilu paling tidak adil, bobrok dan lain sebagainya, menyuarakan hak angket. Angket itu kan upaya suara untuk menjegal hasil pemilu, dalam kurung ya menjegal kemenangan Pak Prabowo. Makanya hati-hati kalau Anda memang nggak bersih, hati-hati. Ya Anda udah nantang perang duluan kok. Lah iya, ada nantang perang dulu, ada melemparkan wacana hak angket, digembur-gemburkan ke sana kemari, nuduh aparat terlibat, nuduh pemerintah Jokowi dan jejaringnya ikut terlibat dalam kecurangan itu, sistematis, masif, terstruktur dan lain sebagainya. Itu kan nantang gelut. Jadi kalau kemudian Anda juga digelutin, ladenin dengan kasus-kasus Anda, ya jangan menyalahkan siapa-siapa. Jangan bilang karena Anda kritis. Karena Anda memang dalam kasus Harun Masiku layak sekali dipertanyakan karena sebagai instrumen partai yang mengusulkan itu KPU.
Anda ikut bertanda tangan. Itu yang perlu diungkap. Dan sampai sekarang belum terungkap. Oke ya, itu saya kira mumpung ada momen ya, ingat ini tentang Hasto. Buka sendiri kasus Harun Masiku nih. Mudah-mudahan diusut lah ya KPK. Jelaskan ini kenapa nih. Harus jelaskan sejelas-jelasnya. Hukum tetap hukum lah, siapapun yang terlibat ya. Apalagi itu terang benderang. Aturan KPU dilangkai. Long caleg yang nomor 2 suaranya lebih jauh lebih banyak pilkada, kok ngajuin caleg krucil suara 5.000. Ada apa? Kalau nggak ada apa-apanya kan tidak mungkin, pasti ada sesuatunya. Kalau caleg yang di atasnya banyak, nomor perolehan suaranya jauh sekali, yang diusulkan caleg kuntet, memang mesti ada sesuatunya. Nah, apakah sesuatu itu ya biarlah KPK yang akan menjawabnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.